guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Cerita berawal dari penangkapan songgok bujang lapuk beban bernama Winston. Ternyata, Winston adalah seorang buronan kasus kejahatan kerah putih yang telah lama dicari dari Alaska. Selama ini, ia bersembunyi di sebuah kamar hotel, menyamar sebagai Clark Kent alias Superman. Madeline menahannya dengan tujuan menekan Winston agar menyerahkan bukti yang dapat menjatuhkan Chapo Pime. Setelah diperiksa, ia pun dibawa pergi. Keesokan paginya, Madeline mengawal Winston menuju sebuah pesawat pribadi. Ia diikat di kursi belakang sementara Madeline meminta rekannya memberikan laporan terbaru tentang kondisi cuaca. Mereka bergabung dengan pilot bernama Daryl, yang tampak fokus namun tetap waspada terhadap kehadiran Winston. Ketika Daryl mulai menyalakan mesin dan pesawat lepas landas, turbulensi hebat mengguncang mereka. Seolah pesawat ini dikendalikan oleh seorang pilot yang kurang berpengalaman. Atau mungkin ini adalah penerbangan perdananya? Merasakan hal yang janggal, Madeline bertanya mengenai turbulensi, tetapi Daryl tetap tenang, meyakinkannya bahwa GPS pun tidak tersedia. Di tengah guncangan yang terus terjadi, Madeline berusaha memulai percakapan, tetapi Daryl menyuruhnya mengenakan headphone. Mereka mulai berbicara satu sama lain, sementara Winston mulai bosan karena nggak diajak ngobrol. Dia berusaha mencari perhatian supaya diajak ngobrol juga, tapi sia-sia karena kedua orang itu lagi asik bahas pagar lot yang lagi viral. Saat berbincang, Madeline tiba-tiba menyadari ada goresan di leher Daryl. Ia pun mengungkapkan kekhawatirannya, tetapi Daryl dengan santai menganggapnya sebagai luka ringan. Daryl dan Madeline sedang asyik berbincang dan saling mengenal lebih jauh ketika tiba-tiba seekor burung menabrak jendela pesawat di dekat Madeline. Kaget, Madeline berteriak dan secara refleks meraih lengan Daryl. Sementara Winston yang duduk di belakang mereka juga terkejut. Daryl tetap tenang menghadapi kejadian itu. Percakapan mereka berlanjut, hingga tanpa sengaja kartu identitas Daryl terjatuh dari belakang kursinya. Winston memperhatikan kartu itu dan diam-diam menggesernya ke arahnya menggunakan kaki. Namun, saat melihat foto pada kartu tersebut, ia terperanjat. Gambar itu tidak cocok dengan wajah pria yang sedang duduk di kokpit. Khawatir dengan temuannya, Winston berusaha memperingatkan Madeline, tetapi suaranya tak terdengar. Ia pun mulai menggoyangkan borgolnya dengan keras, tetapi tetap saja tidak menarik perhatian Madeline. Dalam upaya terakhir, Winston menggunakan giginya untuk melepas kancing dari bajunya, lalu melemparkannya ke arah Madeline. Kali ini, usahanya berhasil. Madeline akhirnya menoleh dan bertanya ada apa. Saat Winston mencoba menjelaskan, Daryl ikut memperhatikan mereka. Dengan cemas, Winston mendesak Madeline agar pesawat segera diputar balik karena ada sesuatu yang tidak beres. Namun, Madeline menepis kekhawatirannya, mengira Winston hanya merasa tidak sehat. Daryl kemudian menyerahkan kantong plastik untuk membantu Winston bernapas lebih baik. Namun, saat Madeline memperhatikan lebih dekat, ia melihat noda darah di lengan Daryl. Winston terus menarik napas ke dalam kantong, sementara Madeline mulai curiga. Ia pun menggali lebih banyak informasi tentang penerbangan ini, tetapi jawaban Daryl terasa semakin mencurigakan. Saat berbicara, Daryl bahkan melemparkan tatapan menggoda ke arah Madeline, seolah ingin bermain-main dengannya. Hal ini membuat Madeline semakin waspada. Tanpa ragu, ia mengarahkan senjatanya ke Daryl. Namun, Daryl dengan sigap meraih tangannya dan mendorongnya ke belakang. Winston mencoba menghentikan Madeline agar tidak melepaskan tembakan, tetapi perkelahian di antara mereka semakin sengit. Di tengah kekacauan itu, senjata Madeline terlepas dan jatuh ke lantai. Melihat situasi ini, Daryl tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkannya langsung ke leher Madeline.
Winston berusaha untuk ikut campur, tetapi dalam ketegangan yang memuncak, tak ada yang mendengarkan teriakannya. Madeline dengan cepat menggigit tangan Daryl, membuatnya melepaskan pisau yang jatuh ke lantai, tak jauh dari Winston. Daryl mencengkram leher Madeline dan menghantamnya 2 kali hingga dia kehilangan kesadaran. Kemudian Daryl memperingatkan Winston untuk tidak bertingkah kalau masih sayang bijinya. Dengan nada mengejek, Daryl berkata bahwa Winston seharusnya bersyukur karena ia telah menyelamatkannya dari Madeline, yang disebutnya berniat membunuhnya. Berusaha menyelamatkan dirinya, Winston menawarkan cryptocurrency kepada Daryl sebagai imbalan untuk melepaskannya. Namun, Daryl menolak mentah-mentah, menganggapnya sebagai kebohongan. Sementara itu, Madeline mulai sadar kembali. Daryl kemudian berjalan mendekati Winston, melepas kacamatanya, lalu menghancurkannya di bawah kakinya. Madeline berusaha mencapai alat kejut listriknya, tetapi sebelum ia berhasil, Daryl yang terganggu oleh ocehan Winston menamparnya dengan keras. Tak berhenti di situ, Daryl kemudian menggunakan ikat pinggangnya untuk menahan Madeline. Winston mencoba memperingatkan Madeline dengan berteriak, dan di saat yang tepat, Madeline berhasil menggunakan alat kejutnya untuk melumpuhkan Daryl. Pria itu terjatuh ke lantai, dan wig yang ia kenakan terlepas, mendarat tepat di pangkuan Winston. Fakta bahwa Daryl ternyata botak membuat Winston terkejut sekaligus geli. Ia segera membuang wig tersebut, sementara Madeline mencoba menenangkan dirinya. Namun, Daryl bangkit kembali dan menyerang Madeline, berusaha mencekiknya. Dalam perlawanan sengit, Madeline akhirnya menekan alat kejutnya ke leher Daryl, membuatnya pingsan. Di saat yang sama, roda pendaratan pesawat terbuka, menyebabkan pesawat mulai kehilangan kendali dan turun dengan cepat. Di tengah kekacauan itu, Winston mulai berdoa, sementara tubuh Daryl yang tak sadarkan diri jatuh menimpanya. Madeline, dengan sisa tenaga yang ada, mendorong Daryl menjauh dan berusaha mengendalikan pesawat. Winston berteriak agar Madeline segera menarik tuas roda pendaratan. Dengan keberanian terakhirnya, Madeline menarik tuas tersebut, meskipun tangannya masih terikat. Pesawat pun berhasil menghindari tabrakan, naik kembali di atas pegunungan dan pepohonan. Setelah situasi sedikit stabil, Madeline segera mengecek kondisi Winston, yang masih terguncang. Ia lalu mencoba membebaskan dirinya menggunakan pemotong dari kotak pertolongan pertama, tetapi gagal. Melihat itu, Winston membantu memotong kawat yang mengikat tangan Madeline hingga akhirnya ia bebas. Madeline kemudian mengikat tangan Daryl agar ia tidak bisa bergerak. Tetapi karena tak mampu melakukannya sendirian, ia juga membebaskan Winston. Saat mereka menggeledah barang bawaan Daryl, mereka menemukan kartu identitas, majalah, serta beberapa foto, termasuk foto rumah ibu Winston dan Madeline. Melihat hal itu, Winston menjadi cemas. Bagaimana mungkin Daryl mengetahui alamat ibunya? Padahal informasi itu seharusnya rahasia. Madeline berusaha menenangkan Winston sebelum ia menunjukkan kartu identitas pilot yang sebelumnya ia temukan. Setelah memeriksa kartu tersebut, mereka berdua mengenakan headphone dan duduk bersama. Madeline segera mencoba meminta bantuan melalui radio, berhasil menghubungi seseorang pada frekuensi penerbangan. Namun, orang di ujung sana mengira Madeline sedang bercanda karena suaranya tidak terdengar seperti seorang pilot. Madeline dengan cepat meyakinkan lawan bicaranya, dan akhirnya ia mulai dibimbing mengenai kontrol pesawat. Sayangnya, di tengah percakapan, sinyal tiba-tiba terputus. Dalam kebingungan, Madeline menghubungi Janine untuk menceritakan apa yang terjadi. Ia juga meminta Janine memeriksa keadaan Ibu Winston, agar bisa sedikit menenangkan kekhawatiran mereka. Sementara itu, Daryl mulai sadar kembali dalam keadaan bingung dan marah. Pada saat yang sama, Hassan menelepon menawarkan bantuan. Winston dengan antusias ingin berbicara, tetapi Madeline segera membungkamnya. Hassan yang salah paham dengan ucapan Madeline, mengira komentar itu ditujukan kepadanya sebelum akhirnya mulai membimbing Madeline menerbangkan pesawat. Di tengah pembicaraan,
Hasan mengusulkan kesepakatan, jika Madeline berhasil keluar dari situasi ini, ia harus menemaninya makan malam. Dengan enggan, Madeline setuju. Of course. Fair's fair. Namun, berkat bantuannya, Madeline akhirnya dapat mengaktifkan autopilot sebelum sambungan telepon terputus. Ia dan Winston pun menghela napas lega. Namun, di belakang mereka, Daryl dengan diam-diam berusaha melepaskan ikatannya, menggunakan percakapan mereka sebagai pengalih perhatian. Beberapa saat kemudian, Janine menelepon lagi. Saat Madeline mulai berbicara dengannya, Daryl yang masih terikat mencari cara untuk mencapai senjatanya. Ia lalu mengarahkan pandangannya ke pisau yang berada di bawah kursi pilot. Di tengah percakapan, Winston tiba-tiba melihat sebuah tebing di depan mereka, menandakan bahwa pesawat berada di jalur berbahaya. Dengan panik, Madeline mencoba menarik tuas roda pendaratan, tetapi tuasnya macet. Daryl berteriak, menyuruh mereka segera menangani pesawat sebelum terlambat. Ketika pesawat semakin dekat dengan gunung, Winston dengan cepat mematikan autopilot, menyebabkan roda pendaratan aktif kembali. Perlahan, pesawat mulai naik ke atas, menghindari bahaya di menit terakhir. Saat pesawat menanjak, pisau yang diincar Daryl akhirnya meluncur ke arahnya. Sementara itu, Winston dan Madeline terus berteriak, berjuang mengendalikan pesawat di tengah pegunungan yang berbahaya. Pesawat nyaris bertabrakan dengan permukaan es, lalu tergelincir dan sempat kehilangan kendali sebelum akhirnya melayang kembali ke udara. Madeline buru-buru mengenakan kacamata untuk melihat lebih jelas. Sementara di belakangnya, Daryl dengan susah payah berusaha mengambil pisau menggunakan kakinya. Namun, saat mencoba menguasainya, pisau itu justru terjatuh dari genggamannya. Daryl mulai memprovokasi Madeline dengan membocorkan rahasia tentang tahanan terakhir yang pernah ia tangani. Mendengar hal itu, Madeline yang marah menuntut penjelasan tentang bagaimana Daryl bisa mendapatkan informasi tersebut. Dipenuhi amarah, ia menyerang Daryl, memaksanya untuk mengungkap sumber informasi itu. Setelah serangan singkat, Madeline kembali ke kursinya. Namun, Daryl terus menyebutkan insiden tersebut, mengungkapkan bahwa tahanan terakhir yang ditanganinya mengalami nasib tragis, dibakar hidup-hidup. Winston yang mendengar cerita itu, langsung dilanda ketakutan. Madeline pun kembali bangkit dan menyerang Daryl sekali lagi. Dalam pertarungan sengit itu, Daryl dengan cepat mencengkeram kepala Madeline, tetapi ia berhasil melepaskan diri. Penuh kemarahan, Madeline menghantam Daryl berkali-kali hingga membuat mulutnya berdarah. Namun, setelah melihat kondisinya, ia akhirnya menghentikan serangannya dan beranjak pergi. Sementara itu, Daryl yang masih terikat diam-diam berhasil menarik kacamata Madeline yang terjatuh. Ia lalu mencoba menggunakannya untuk melonggarkan ikat pinggang yang mengikat tangannya. Ketika Winston bertanya tentang insiden yang disebutkan Daryl, Madeline dengan berat hati menceritakan kejadian tragis tersebut, mengungkap bagaimana tahanan terakhirnya berakhir dengan cara yang mengerikan. Sementara itu, Daryl terus berusaha melepaskan diri dengan menggunakan kacamata. Tetapi setiap kali Winston atau Madeline memperhatikannya, ia mulai berbicara omong kosong untuk mengalihkan perhatian mereka. Di tengah situasi tegang, Madeline menerima arahan baru dan tiba-tiba teringat bahwa nyawa Van Sant mungkin dalam bahaya. Dengan cepat, ia menghubungi Van Sant dan menyuruhnya segera meninggalkan kantornya. Madeline sempat mencurigai bahwa Van Sant adalah orang yang membocorkan rahasianya, sebuah tuduhan yang sebelumnya disebutkan oleh Daryl. Tak lama setelah itu, Winston melihat sesuatu di kejauhan dan memberitahu Madeline. Ia segera menghubungi Hasan kembali. Dengan menggunakan teropong, Winston melihat sebuah kapal di lautan. Madeline memeriksa nama kapal tersebut dan mengidentifikasinya sebagai Fair Dancer, lalu memberitahu Hasan. Informasi ini memberi Hasan gambaran tentang lokasi mereka, memberikan secercah harapan bagi mereka berdua. Madeline dan Winston pun merasa lega sesaat, tetapi kegembiraan mereka tiba-tiba buyar ketika Daryl muncul entah dari mana dan menusuk Winston di perut. Ia kemudian menyerang Madeline dengan melilitkan kawat di lehernya.
Winston berteriak kesakitan sementara Madeline berjuang mati-matian untuk bernapas. Ia berusaha meraih pistol, tetapi Daryl lebih cepat dan merebutnya. Dengan kejam, Daryl mencabut pisau dari perut Winston, lalu menusukkannya ke dadanya, menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Sambil tersenyum sinis, Daryl semakin mengencangkan kawat di leher Madeline, membuat matanya melotot karena kekurangan oksigen. Dengan susah payah, Winston menarik pisau dari dadanya dan memukul tangan Daryl, membuatnya tersandung ke belakang. Sementara itu, Madeline berhasil melonggarkan kawat di lehernya dan segera bangkit. Namun, Daryl dengan cepat menembakkan senjatanya ke arah Madeline. Beruntung, ia segera berlindung di balik kursi untuk menghindari tembakan tersebut. Dalam upaya membela diri, Madeline meraih senjata flare gun dari samping kursi dan dengan sigap menembak Daryl melalui celah kursi. Akibat itu, menyebabkan percikan api mengenai jaketnya dan membuatnya berteriak kesakitan. Tak membuang waktu, Madeline segera mengambil alat pemadam kebakaran dan menyemprotkan isinya ke tubuh Daryl. Saat Daryl berusaha menyerang kembali, Madeline dengan cepat menghantam kepalanya menggunakan alat pemadam, membuatnya jatuh pingsan. Untuk memastikan Daryl tidak bisa bergerak lagi, Madeline menyemprotkan alat pemadam ke seluruh tubuhnya dan membuka pintu kokpit agar asap bisa keluar. Setelah itu, ia memeriksa kondisi Daryl, mengikatnya dengan erat, dan mengambil senjatanya agar ia tidak bisa melawan lagi. Madeline kemudian kembali ke kursi pilot untuk mengecek kondisi Winston yang mengalami pendarahan hebat. Ia segera memberikan pertolongan dengan menekan kain pada lukanya untuk menghentikan pendarahan. Selain itu, ia juga memberikan suntikan untuk mengurangi rasa sakit dan mencegah kondisi Winston semakin parah. Di tengah situasi yang menegangkan, Madeline sendiri merasakan perih di lehernya akibat luka bekas jeratan kawat yang baru saja ia lepaskan. Setelah beberapa saat, Daryl kembali sadar. Sementara itu, Madeline segera melakukan panggilan darurat untuk meminta bantuan medis bagi Winston dan mendesak agar pesawat segera mendarat. Namun, kapten penerbangan menolak, menyatakan bahwa pendaratan yang aman tidak memungkinkan dalam kondisi tersebut. Madeline yang bertekad menyelamatkan Winston, memutuskan untuk tetap bersiap melakukan pendaratan. Dia kemudian membuka borgol Winston dan mulai berbicara dengannya untuk menenangkannya. Setelah beberapa saat, Madeline menerima panggilan dari Janine, yang menghubungkannya dengan kantor pusat. Dari sana, dia mendapat kabar mengejutkan bahwa mobil Van Sant mengalami kecelakaan di jalan, mengakibatkan kematiannya. Mendengar hal itu, Madeline sangat terpukul dan mulai menangis, merasa bersalah karena meskipun dia telah memperingatkan Van Sant untuk meninggalkan kantor, nyawanya tetap tak terselamatkan. Di saat yang sama, Madeline menemukan bahwa orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas kebocoran informasi adalah Coleridge Gay. Dengan penuh amarah, dia bersumpah tidak akan memaafkannya. I'll see you in New York. Tak lama kemudian, Hassan menghubungi Madeline, memberikan panduan lebih lanjut untuk membantu pendaratan. Saat malam semakin larut, kondisi Winston semakin memburuk, sementara Daryl yang kini sadar sepenuhnya mulai memprovokasi Madeline. Di tengah situasi genting itu, Winston melihat sebuah pesawat lain di luar jendela, dan dengan susah payah mencoba memberitahu Madeline. Dia bertanya kepada Hassan, yang mengonfirmasi bahwa pesawat tambahan telah dikirim untuk mengawal mereka hingga mendarat dengan selamat. Namun, di sisi lain, Daryl terus berusaha membebaskan dirinya dari ikatan. Madeline akhirnya melihat landasan pacu di depan dan memeriksa Winston, yang kini telah kehilangan kesadaran. Dengan bahan bakar yang hampir habis, dia memastikan Winston terikat aman dengan sabuk pengaman dan sepenuhnya fokus pada pendaratan. Sementara itu, Daryl nekat mematahkan jarinya sendiri dengan brutal demi melepaskan diri dari borgol. Tangannya terluka parah dan berdarah, tetapi dia tetap bergerak menuju roda pesawat, berusaha menggagalkan pendaratan. Aksinya membuat Madeline menjerit saat pesawat mulai berguncang hebat di udara, menyebabkan Hassan yang masih dalam panggilan telepon merasa cemas.
Madeline segera mengeluarkan senjatanya dan menembak Daryl, membuatnya terpental ke belakang. Namun, Daryl masih mencoba bangkit, hingga akhirnya Madeline menembaknya 2 kali lagi, memastikan dia tidak lagi menjadi ancaman. Hasan yang mendengar semua kejadian itu melalui telepon, merasa lega ketika Madeline akhirnya merespons dan memberikan kata-kata penyemangat. Namun, tantangan belum berakhir. Pesawat yang kehabisan bahan bakar mulai kehilangan keseimbangan. Dengan keahliannya yang terbatas, Madeline berjuang mengendalikan pesawat menuju landasan pacu, di mana kendaraan penyelamat sudah bersiap menunggu untuk memberikan bantuan. Sebagai seseorang yang bukan pilot profesional, dia menghadapi kesulitan besar dalam proses pendaratan ini. Pesawat mulai keluar dari landasan dengan guncangan hebat, seolah kehilangan keseimbangan. Pesawat terangkat ke udara lalu kembali menghantam tanah beberapa kali, terkadang melayang sebentar sebelum kembali menyentuh daratan. Tim penyelamat mengikuti dari dekat, bersiap menghadapi keadaan darurat. Dengan benturan keras, pesawat akhirnya menghantam tanah, menyebabkan salah satu sayapnya patah. Madeline benar-benar kehilangan kendali atas pesawat, dan dalam tabrakan berikutnya, pintu di sisi Daryl terbuka. Dia berusaha keras berpegangan pada kursi sambil berteriak, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, saat guncangan besar berikutnya terjadi, Daryl terlempar keluar dari pesawat, berguling-guling di tanah. Saat dia mencoba bangkit, sebuah kendaraan penyelamat yang melaju dengan kecepatan tinggi menghantamnya, mengakhiri hidupnya secara tragis, konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Di dalam pesawat, Madeline dan Winston terguncang hebat akibat benturan dan percikan api yang muncul dari badan pesawat. Mereka berteriak saat pesawat akhirnya berhenti dengan kondisi rusak parah. Tim penyelamat segera bergerak cepat ke lokasi dan menemukan Winston yang tampak tidak sadarkan diri tetapi masih bernapas. Dengan hati-hati, mereka mengeluarkannya dari pesawat untuk segera mendapatkan perawatan medis. Tak lama kemudian, dia melihat Winston yang sedang dibawa ke ambulans dengan tandu, dan senyum tipis terukir di wajahnya, merasa lega bahwa dia berhasil menyelamatkannya. Hasan mendekatinya, mengungkapkan kebahagiaan dan rasa syukurnya atas keberhasilan pendaratan tersebut. Madeline membalas senyumnya, tetapi tiba-tiba perhatiannya tertuju pada seorang pria mencurigakan di belakang Hasan, seorang polisi yang tampak sibuk berbicara di telepon. Madeline segera bergegas menuju ambulans, membuka pintunya, dan menemukan pria mencurigakan itu tengah berusaha mencekik Winston dengan bungkus plastik. Saat pria itu menyadari keberadaan Madeline dan mencoba mengarahkan senjatanya ke arahnya, Madeline dengan sigap menembaknya 2 kali, hingga dia terjatuh tak bernyawa. Madeline segera masuk ke ambulans, melepaskan plastik yang melilit wajah Winston, lalu memeluknya erat, memastikan dia dalam keadaan aman. Dan inilah akhir dari cerita film kali ini, semoga terhibur. Wassalam.